Banjir darah di desa Randu Gunting. Kami, selaku warga Randu Gunting, menolak dengan tegas penjualan tanah dan sawah kami kepada PT Lima Jaya. Jadi, tinggalkan tanah kami dengan segera. Tidak usah bermimpi untuk membangun pabrik rokok di sini, teriak Karjo yang saat itu menjadi perwakilan warga desa Randu Gunting. Teriakan dari Karjo disusul dengan teriakan warga lainnya yang mendukung ucapan dari Karjo. Ya, sudah beberapa bulan ini pabrik rokok tempat Pak Basri dan Pak Bayu bekerja, yaitu PT Lima Jaya, mencoba untuk membeli tanah dan juga sawah di desa Randu Gunting. Namun, usaha mereka selalu mendapatkan perlawanan keras dari warga. Bahkan beberapa kali bentrokan pun terjadi antara warga dan juga para preman suruhan manajemen PT Lima Jaya. Pemilik pabrik rokok besar itu ingin memperluas usahanya dengan membuat sebuah pabrik lagi di desa Randu Gunting. Karena pabrik utama mereka sudah kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar yang memang semakin besar terhadap produk rokok mereka. Dan pemilik pabrik itu menganggap jika desa Randu Gunting adalah daerah yang tepat untuk membangun pabrik rokok tersebut. Desa Randu Gunting adalah desa yang lokasinya tidak jauh dari desa Sinta dan juga Pak Basri. Desa ini dulunya adalah desa tempat tinggal Bayu, di mana Bayu akhirnya kabur karena dianggap dukun gadungan dan mendapatkan julukan Bayu Gendeng. Sore itu, perdebatan alot terjadi antara warga dan juga perwakilan manajemen PT Lima Jaya. Darto adalah salah satu orang yang ditunjuk untuk mewakili PT Lima Jaya tanpa kesal dan menahan amarah. Lantaran apapun yang ia tawarkan kepada warga desa selalu saja disambut dengan penolakan keras. Baiklah. Kalau memang kalian tetap kekeh menolak, tapi kami tentunya akan terus berusaha hingga kami bisa mendirikan pabrik di tanah ini. Jangan sampai kalian nantinya menyesal. Aku tidak mengancam, tapi hanya sedikit memperingatkan, ucap Darto pelan namun penuh arti. Loh, maksudmu apa? Maksudmu apa ngomong seperti itu? Camkan baik-baik ya. Kami tidak akan pernah menjual tanah maupun sawah kami meskipun nyawa taruhannya. Jadi kami tak akan pernah mundur walaupun kalian menempuh jalur kekerasan. Ngerti? Balas Karjo dengan tegas. Setelah mendengar ucapan dari Karjo, Darto bersama anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu dan lagi-lagi pertemuan hari itu berakhir tanpa kesepakatan. Beberapa hari pun berlalu, suasana desa Randu Gunting kembali normal dan tenang seperti sedia kala. Para warga yang mayoritas petani dan juga pedagang di pasar pun tampak beraktivitas seperti biasa. Namun, ketenangan yang saat ini mereka rasakan sepertinya tak akan bertahan lama. Malam itu, kabut tipis menyelimuti desa Randu Gunting. Suasana malam itu begitu dingin dan sunyi, suara binatang-binatang malam yang biasanya riuh terdengar kini tampak hening. Seolah seluruh makhluk bernyawa memilih bersembunyi di tempat tinggalnya. Akan tetapi, dalam kesunyian malam itu terlihat dua orang pria sedang duduk berkerubut sarung di sebuah pos ronda kecil yang ada di ujung desa. Adem banget ya malam ini. Sayang kita harus ronda. Padahal kan kelonan sama istri di rumah bakalan lebih mantep. Ucap Parman kepada temannya. Loh, ini kan sudah tugas kita, Man. Sudah, jangan ngeluh mulu. Tapi ngomong-ngomong, malam ini kamu ngerasa ada yang aneh gak, Man? Tanya Bejo kepada Parman. Aneh apa Tojo? Jangan cerita tentang demit loh. Ini udah malam loh, balas Parman sambil beringsut mendekat ke arah Bejo. Tapi bentar Man. Kamu denger sesuatu gak? Coba kamu pasang kuping kamu. Kayaknya ada suara aneh ki, ucap Bejo dengan tingkah menyelidik. Apa Tojo? Aku nggak denger apa-apa Ki Jo, balas Parman lagi. Dan tiba-tiba saja
Suara kentut Bejo terdengar keras lalu disambut gelak tawa dari Bejo. Tuh, denger ora? Jelas iku ucap Bejo puas mengerjai Parman. Masuk kowe, Jo. Kirain ada apa, ternyata suara kentut bajingan, umpat Parman kesal. Lalu keduanya pun tertawa terpinggal-pinggal. Tak lama kemudian tawa mereka terhenti ketika dari arah kejauhan mereka berdua melihat sebuah bola api besar dan sangat terang terbang mendekat ke arah mereka. Loh, itu apa, Jo? Tanya Parman. Waduh, kayaknya iku Banaspati, man. Jangan-jangan ada yang ngirimi santet, man. Balas Bejo. Tak lama kemudian, bola api terang itu melintas di atas pos ronda mereka dan terus terbang hingga kemudian terjatuh di salah satu atap rumah warga. Wah, bener kayaknya, Jo. Itu Banaspati. Itu jatuh di rumah siapa yo? Tanya Parman mulai ketakutan. Waduh, gak tahu, man. Itu jatuh di rumah siapa? Yang pasti ada yang berbuat jahat kepada salah satu warga di kampung kita. Dan yang aku tahu, Banaspati itu adalah salah satu jenis santet yang sangat kuat dan juga kejaman. Balas Bejo dengan mimik muka serius. Di dalam kamarnya, Marsini, istri dari Karjo, terkejut dan seketika terbangun dari tidurnya ketika dia mendengar suara benda asing yang terjatuh dengan keras di atas atap rumahnya. Suara apa itu? Gumamnya pelan. Pak, bangun toh Pak, bangun. Marsini mencoba membangunkan Karjo dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya, tapi pria itu masih tetap tertidur dengan pulas. Karena usahanya untuk membangunkan suaminya nihil, Marsini lalu memberanikan diri untuk mencari tahu apa yang barusan terjatuh di atas atap rumahnya sendiri. Dia kemudian berjalan mendekati pintu kamarnya. Sampai di depan pintu kamar, dia mulai memutar gagang pintu. Seketika pintu kamar itu terbuka dan ia pun bisa melihat ruang tengah rumahnya yang sepi. Kemudian ia melangkah keluar kamar lalu kembali menutup pintu kamarnya. Sesaat setelah dia menutup pintu, sayup-sayup di telinganya ia mendengar suara perempuan yang bernyanyi sebuah langgam Jawa kuno. Suara perempuan yang bernyanyi itu sangatlah lembut namun menebarkan aura yang sangat mistis dan juga mengerikan. Marsini seketika merinding di sekujur tubuhnya ketika ia mendengar suara nyanyian perempuan itu. Ingin rasanya dia kembali masuk ke kamarnya, namun tubuhnya seperti digerakkan untuk terus berjalan menuju ke sumber suara tersebut. Meskipun diliputi dengan rasa ketakutan, ia masih terus saja berjalan perlahan menuju suara perempuan yang sedang menyanyikan langgam Jawa kuno itu. Marsini juga dapat merasakan detak jantungnya yang tidak beraturan dan tubuhnya yang kini mulai bergetar. Semakin dia berjalan mendekat, suara perempuan yang bernyanyi itu terdengar semakin keras. Kini Marsini hampir sampai di ruang depan rumah, di mana di ruang depan itu terdapat beberapa kursi yang biasanya untuk menerima tamu. Marsini yang muncul dari ruang tengah segera mengarahkan pandangannya ke arah ruang tamu. Suasana temaram yang menyelimuti rumahnya semakin menebar aura mistis. Dan tak kenapa, Marsini sampai lupa untuk menyalakan lampu. Ketika kepalanya mulai menoleh ke arah ruang tamu, di kursi ruang tamu itu tampak sesosok wanita berkebaya hitam sedang duduk membelakanginya. Wanita itu masih terus bernyanyi langgam Jawa kuno sambil tangannya mengelus-ngelus rambutnya yang panjang. Dia seperti tak mempedulikan kedatangan Marsini. Marsini terkejut melihat wanita itu. Tubuhnya juga semakin bergetar ketakutan. Bagaimana mungkin ada orang masuk ke rumahku? Padahal sebelum tidur aku sudah mengunci pintu dan jendela, gumam Marsini dalam hatinya. Siapa kamu? Ucap Marsini dengan bergetar. Wanita itu langsung terdiam sesaat. Setelah Marsini menegurnya, kini dia tidak lagi menyanyi. Dengan masih berposisi membelakangi Marsini, wanita itu tiba-tiba memutar kepalanya dengan perlahan ke arah belakang menghadap Marsini. Marsini terkejut dan seketika tubuhnya kaku melihat penampakan mengerikan di depan matanya. Pasalnya, wajah wanita itu begitu mengerikan. Mulutnya lebar hingga memenuhi seluruh pipi dan dagunya. Rongga matanya bolong terlihat seperti lubang hitam yang menganga.
Melihat Marsini yang ketakutan, wanita mengerikan itu kemudian tertawa seolah dia sedang menertawai Marsini. Suara tertawa perempuan itu menggema ke seluruh ruangan rumah. Mulutnya yang lebar mampu mengeluarkan suara yang begitu keras. Hal itu membuat Marsini semakin ketakutan. Dia jatuh terduduk lemas. Marsini pun menangis terseduh. Tak lama kemudian, wanita menyeramkan di hadapannya berubah menjadi asap hitam. Asap itu melayang-layang kemudian mendekat ke arah Marsini. Sesaat asap itu mengepul lalu melingkari tubuh Marsini dan asap tersebut bergerak masuk ke dalam mulut Marsini. Marsini tak bisa melawan asap yang terus memaksa masuk ke mulutnya. Dia hanya pasrah dan merasakan tenggorokannya begitu sakit ketika asap hitam itu terus-menerus menerobos masuk ke dalam tubuhnya. Setelah seluruh asap itu masuk ke dalam mulut Marsini, tiba-tiba saja perut Marsini membesar dengan cepat hingga daster yang ia kenakan tampak menggunung. Marsini kepanikan melihat apa yang terjadi padanya dan tak lama kemudian ia pingsan. Keesokan harinya, keluarga Marsini kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Marsini. Marsini yang ditemukan lemas di ruang tamu kini hanya bisa menangis dan merintih. Perutnya yang semakin membesar terasa begitu sakit dan juga perih. Banyak warga berkerumun di rumah Karjo di hari itu. Mereka semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Marsini. Tak lama kemudian datanglah Mbah Srono, seorang dukun yang cukup terkenal di kampung itu. Karjo memang memanggil Mbah Srono untuk menyembuhkan istrinya. "Coba semuanya minggir. Aku ingin melihat keadaan Marsini," ucap Mbah Srono kepada para warga yang berkerumun pagi itu. Mbah Srono mendekat ke arah Marsini. Perempuan itu masih terbaring di kasurnya dan terus merintih kesakitan. Tangan keriput Mbah Srono kemudian memegangi perut Marsini. Lalu ia memejamkan mata mencoba melihat apa yang terjadi melalui mata batinnya. Dan saat Mbah Srono membuka mata, tampak kamar yang tadinya banyak orang kini begitu sepi di mata Mbah Srono. Bahkan kamar itu terlihat begitu gelap dan sunyi. Mbah Srono seperti dibawa ke alam lain. Kemudian dia perlahan melihat Marsini yang berada di hadapannya. Perempuan itu kini sangat berbeda. Matanya bolok dengan rongga mata gelap menganga dan mulutnya yang begitu lebar. Mbah Srono terkejut. Dia sampai beringsut mundur 2 langkah ketika menatap wajah Marsini. "Hai tua bangka, kamu mau apa?" "Ini adalah peringatan untuk kamu dan semua warga desa. Jika mereka tak mau melepaskan tanah mereka, maka mereka akan mati satu persatu," ucap Marsini yang kini tampak sangat mengerikan. Mbah Srono semakin bertambah panik dan juga ketakutan mendengar ucapan dari Marsini. Dia merasa makhluk yang dihadapinya ini bukanlah makhluk sembarangan, namun kakek itu tetap mencoba untuk menguatkan diri. Dia terlihat berkomat-kamit membaca mantra. Marsini hanya tertawa melihat Mbah Srono. Marsini lalu mengibaskan tangan. Kemudian kakek tua tersebut terbental dengan keras dan menghantam tembok rumah Karjo. Dia jatuh tersungkur, langsung muntah darah. Mbah Srono terpental seolah dipukul oleh sesuatu yang sangat kuat. Padahal Marsini hanya menggerakkan tangan tanpa menyentuhnya. Mbah Srono kini merasakan kamar Marsini kembali seperti semula. Orang-orang pun langsung mengerubukinya. "Waduh, bagaimana keadaan sampean, Mbah? Kok bisa sampean terpental seperti ini?" tanya Karjo dengan panik. "Aku rasa sanggup, Le. Aku gak sanggup mengobati istrimu dan kalian semua. Kalian semua harus berhati-hati. Ini adalah ancaman buat kita semua. Aku tidak mau terlibat semua ini. Aku tidak ikut-ikutan," ucap Mbah Srono dengan panik. Lalu ia berdiri bergegas keluar dari rumah Karjo. Karjo pun kini kebingungan. Dia tak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Ia terdiam sesaat. Lalu entah dapat bisikan dari mana, tiba-tiba dia teringat dengan seseorang. Bayu Gendeng. Ya, aku harus segera mencari dia, gumam Karjo dalam hati. Pagi itu,
Bayu terlihat berdiri di depan kaca di kontrakannya. Dia memandangi bayangan dirinya sendiri yang saat itu mengenakan seragam coklat tua bertuliskan Satpam di dada sebelah kiri. Wah, aku ganteng juga yo, koyok polisi. Meski cuma polisi KW. Ucapnya di depan cermin sambil terus merapikan bajunya. Tak lama berselang, Bayu pun kemudian berjalan dari rumah kontrakannya menuju ke rumah Pak Basri karena pagi itu Bayu akan berangkat ke pabrik bersama dengan Pak Basri. Sampai di rumah Pak Basri, Bayu kemudian duduk di kursi yang berada di teras rumah. Dia menunggu Pak Basri yang sedang bersiap-siap berangkat kerja. "Mas, ini kopinya. Silakan dinikmati sambil menunggu Bapak," ucap Sinta yang tiba-tiba saja datang membawakan segelas kopi. "Waduh, repot-repot Dek. Mas jadi enak dong nih." Balas Bayu, kemudian ia menyeruput kopi yang sudah dihidangkan oleh Sinta. "Gimana Mas? Enak gak kopi buatanku?" tanya Sinta. Agak kemanisan sih Dek. Soalnya Mas tadi minum sambil ngeliatin wajah kamu." Rayu Bayu sambil cengengesan. "Mas bisa aja deh," balas Sinta yang seketika memerah pipinya lalu masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Pak Basri keluar rumah. Kemudian mereka berdua berboncengan naik sepeda motor menuju ke pabrik rokok tempat mereka bekerja. Pagi itu Bayu memulai pekerjaannya. Dia mulai berkenalan dengan para satpam lainnya. Sifat Bayu yang memang supel dan suka bercanda membuatnya cepat akrab dengan teman-teman seprofesinya. Karena Bayu anak baru, untuk sementara dia belumlah terkena shift dan selalu masuk pagi. Singkat cerita, seminggu sudah Bayu bekerja sebagai satpam di pabrik rokok itu. Pabrik rokok tersebut dimiliki oleh konglomerat terkenal yang bernama Juragan Bintoro. Pak Bintoro memiliki jaringan bisnis yang sangat besar baik di dalam maupun di luar negeri. Tayal, ia masuk sebagai jajaran orang terkaya. Sosok pria 50 tahunan itu berbadan tegap tinggi besar. Dia terlihat bugar, layaknya pria berumur 30 tahunan. Dari penampilannya tampak menyiratkan aura kewibawaan yang sangat kuat. Pagi itu, Bayu dan dua orang temannya berdiri di depan pagar untuk menyambut kedatangan bos besar tersebut. "Gus, memangnya kita harus hormat kayak gini yo?" tanya Bayu kepada Agus. Agus adalah rekan Bayu yang berjaga di pos security hari itu. "Iyalah, yang akan datang ini adalah bos besar Bay, pemilik pabrik ini. Namanya Pak Bintoro," jawab Agus setengah berbisik. Balas Bayu tertawa sambil ngupil. "Kamu itu satpam, harus bisa sikap yang bener. Jangan kayak gitu, nanti kamu kena tegur sama Pak Bintoro loh," ucap Agus memperingatkan. Ya, aku paham Gus, santai," balas Bayu sambil meringis. Tak mau berdebat dengan Agus, Bayu pun kemudian berdiri tegap dan menunjukkan sikap hormat. Tak lama berselang, sebuah mobil Mercy mewah berwarna hitam mulus terlihat mulai memasuki gerbang pabrik. Bayu dan Agus tampak terpana melihat mobil yang begitu mewah melintas perlahan di hadapannya. Namun, tiba-tiba saja mobil mewah itu berhenti tepat di samping Bayu yang tengah berdiri. Sesaat setelah mobil itu berhenti, terlihat kaca pintu bagian tengah mobil perlahan turun. Setelah kaca pintu itu turun, dari dalam mobil mengintiplah seorang pria berambut klimis dengan kumis tebal dan rahang yang kokoh. Ya, dialah Pak Bintoro. Pak Bintoro langsung menatap Bayu yang masih bersikap hormat di samping mobilnya. Sadar jika ia sedang ditatap dengan tajam oleh Pak Bintoro, Bayu lantas memutar bola matanya hingga akhirnya mereka saling bertatapan. Mata Bayu terbelalak kala melihat Pak Bintoro yang terus menatapnya. Bayu seperti mengingat-ingat sesuatu. Ya, dia merasa jika wajah Pak Bintoro tak asing di matanya. Wajah itulah yang selalu kuingat dan yang kucari selama ini, gumam Bayu dalam hati. Bayu merasakan aura kekuatan besar mengalir dari tatapan mata Pak Bintoro. Bayu juga merasakan tekanan tenaga dalam yang cukup besar mulai menekan dadanya ketika mereka berdua bertatap mata.
Tubuh Bayu seketika bergetar, keringat bercucuran, tangan kirinya mengepal kuat seolah ingin bersiap menyerang. Melihat ada yang aneh dari Bayu, Agus pun beringsut mendekat ke Bayu. "Eh, kamu kenapa, Bay?" tanya Agus sambil berbisik yang seketika meredam ketegangan Bayu. "Ada apa, Agus?" balas Bayu berbisik, namun dengan suara yang berat karena dadanya terasa sesak. Pak Bintoro hanya tersenyum kecil tanpa berbicara sepatah kata pun. Kemudian ia menutup kembali kaca mobilnya, lalu mobil mewah itu pun kembali berjalan masuk ke dalam area pabrik. Dari dalam mobil, Pak Bintoro sekilas masih melirik ke arah Bayu. Aku tidak menyangka bocah ingusan itu bisa mengalahkan peliharaan Gianto. Sepertinya aku tahu siapa dia, gumam Pak Bintoro dalam hati. Setelah mobil itu meninggalkan tempat Bayu berdiri, Bayu pun langsung terengah-engah. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja muncul dari air setelah menyelam ke dalam lautan yang dalam. Kamu kenapa sih? Aneh kamu, tanya Agus lagi. Tidak apa-apa, Gus. Mungkin tadi sarapanku kurang banyak. Balas Bayu sekenanya. Bayu kembali memegangi dadanya, lalu bergegas kembali ke pos security. Akhirnya orang yang selama ini ku cari berhasil aku temukan, gumam Bayu dalam hati. Di dalam ruangan kantornya terlihat Pak Bintoro duduk di sebuah kursi besar. Ia menyulut sebatang rokok, kemudian menghisap dalam-dalam. Darto, bagaimana kelanjutan pembebasan lahan desa Randugunting? Tanya Pak Bintoro kepada bawahannya yang berdiri di depan mejanya. Maaf Pak, sepertinya bermasalah. Warga Randugunting menolak untuk menjual lahannya kepada kita. Bahkan beberapa warga yang dipimpin oleh Karjo dan juga Jono berani melawan orang-orang kita, Pak. Jawab Darto. Sampol, berani-beraninya mereka melawanku. Lihat saja, akan aku buat banjir darah di Randugunting, ucap Pak Bintoro kesal sambil mematikan bara puntung rokoknya dengan kasar di asbak. Darto tampak sedikit ketakutan melihat bosnya yang marah. Ia menundukkan kepala karena tak berani menatap bosnya ketika sedang marah seperti itu. Sial, masalah Gianto belum kelar. Ini malah nambah lagi masalah desa Randugunting, umpat Pak Bintoro dengan kemarahannya. Maaf Pak, tapi saya sudah mencoba mengirimkan serangan ke istrinya Karjo, salah satu pimpinan mereka. Dan saya berharap serangan itu bisa menjadi peringatan bagi mereka agar tidak main-main lagi dengan kita. Mudah-mudahan itu berhasil tanpa kita harus melakukan kekerasan yang lebih besar, ucap Darto menjelaskan. Bagus. Tapi kalau cara itu tidak berhasil, terpaksa aku harus turun tangan sendiri untuk menyelesaikan semua ini, ujar Pak Bintoro dengan tegas. Malam itu, pintu kontrakan Bayu diketuk beberapa kali oleh seseorang. Bayu yang sedang tiduran pun segera menuju ke arah pintu dan membukanya. Tampak di depan matanya kini Sinta berdiri di depan pintu. Loh, dia Sinta? Tumben malam-malam gini kesini. Ada apa? Tanya Bayu sedikit salah tingkah. Ini Mas, ada yang mau bertemu sama sampean, jadi saya mengantarkan orang ini ke sini, ucap Sinta. Tak lama kemudian, dari samping Sinta muncullah Karjo dengan tiba-tiba. Bayu terkejut melihat Karjo, lalu ia menutup kembali pintunya. Suruh dia pulang, Sin. Aku tidak mau ketemu sama dia, teriak Bayu dari dalam kontrakannya. Bayu, aku tidak akan menangkapmu. Kami semua sudah memaafkanmu. Saat itu kami semua sudah salah paham. Dan kini aku butuh sekali bantuanmu, teriak Karjo dari luar rumah. Bayu tampak berpikir sejenak. Dia masih terdiam di balik pintu tanpa menjawab ucapan dari Karjo. Aku mohon Bayu, aku mohon. Tolong selamatkan istriku. Susah payah aku mencari keberadaanmu demi kesembuhan istriku. Mohon Karjo sambil bersujud di depan pintu. Sinta yang merasa iba kala melihat Karjo yang memohon seperti itu, kemudian mendekat ke arah pintu. Mas Bayu, aku mohon Mas Bayu mau menolong Pak De Karjo. Kasihan loh Mas dia, ucap Sinta mencoba merayu Bayu. Tak lama setelah Sinta berbicara,
Pintu kontrakan Bayu pun terbuka. Bayu menatap sekilas Karjo yang masih bersimpuh di depan pintu kontrakannya. Kita bergegas. Waktu kita tidak banyak. Istrimu itu dalam bahaya, ucap Bayu, lalu ia berjalan keluar rumah kontrakannya. Sinta dan Karjo tampak kebingungan melihat sikap Bayu yang tiba-tiba saja berubah. Loh, ayo, malah diem aja. Kita itu harus bergegas, ucap Bayu lagi. Kemudian mereka bertiga bergegas menuju rumah Karjo. Sesampainya di rumah Karjo, Bayu tertawa terbahak-bahak meskipun tangannya sudah sedikit bergetar. Mas, kok kamu tertawa-tawa sih? Tanya Sinta. Lucu aja, Dek. Lagi-lagi, sepertinya aku harus bertaruh nyawa untuk menghadapi makhluk itu, ucap Bayu sambil tersenyum. Hati-hati loh, Mas, balas Sinta. Tenang saja, Dek, tidak usah khawatir. Tapi kalau memang nantinya aku mati, tinggal dikubur saja, gampang. Ucap Bayu cengengesan. Ojo nakut-nakutin loh, Mas, balas Sinta dengan raut wajah khawatir. Bayu pun hanya tertawa. Kemudian ia berjalan mendekat ke kamar Marsini. Di kamar itu hanya ada Bayu, Marsini, Sinta, dan juga Karjo. Bayu menatap dengan tajam ke arah Marsini yang masih merintih kesakitan. Mata Marsini terlihat cekung, tubuhnya pun terlihat makin kurus. Tangannya tampak memegangi perutnya yang semakin membesar. Terlihat juga perutnya mengkilap dengan urat-urat berwarna hijau. Perutnya sekilas seolah seperti akan meledak. Hei, keluar kamu. Tidak usah bersembunyi. Apa ku paksa? Harus keluar. Ayo, ucap Bayu tanpa banyak basa-basi. Marsini pun langsung terdiam. Ia tak lagi merintih saat dia mendengar ucapan dari Bayu. Dia langsung terduduk, lalu menolehkan wajahnya perlahan ke arah Bayu. Senyum kecil tersungging dari bibirnya, sedangkan matanya menatap dengan tajam. Umurmu berapa, nak? Berani-beraninya kau menantangku, ucap makhluk yang berada di dalam tubuh Marsini. Piro ya umurku? Lupa. Kalau tidak salah 21 atau 22 lah ya. Entar dulu. Sekarang itu tahun 2018. Berarti kalau aku lahir 97 jadinya 21 ya. Ujar Bayu dengan santainya. Ledek kamu ya. Bajingan kamu, jawab makhluk itu kesal. Kemudian dari mulut Marsini keluarlah asap hitam yang begitu banyak. Asap itu langsung bergerak ke arah Bayu dan berputar-putar di atas tubuhnya. Setelah beberapa saat berputar-putar di atas kepala Bayu, asap hitam itu turun dan melingkari tubuh Bayu. Perlahan asap itu mulai membalut tubuh Bayu dan tak butuh lama tubuh Bayu kini sudah terbalut sepenuhnya dengan asap hitam itu. Sinta, Pak Karjo, ayo keluar segera dari kamar ini. Ajak juga Bu Marsini, cepat, perintah Bayu kepada Karjo. Karjo pun bergegas membopong istrinya, lalu ia keluar dari kamar itu. Sinta juga ikut keluar. Sekilas wajahnya sedikit merasa khawatir melihat kondisi Bayu yang kini sudah terbalut asap hitam. Melihat kondisi kamar telah aman, Bayu kemudian mencabut dua parangnya yang terselip di balik punggungnya. Ia lalu mengibaskan parangan dengan gerakan memutar dengan cepat dan kuat sehingga asap yang membalutnya itu terlepas dari tubuhnya. Asap itu kemudian berputar-putar di langit-langit kamar dan memenuhi kamar tersebut. Kini asap hitam itu terlihat semakin banyak dan semakin memenuhi ruangan kecil tersebut. Setelah seluruh ruangan dipenuhi oleh asap hitam, kemudian asap itu berkumpul menjadi satu, lalu membentuk sesosok tubuh wanita berkebaya hitam yang sangat mengerikan. Ruangan kamar itu pun berubah menjadi sebuah tempat gelap dan sunyi. Sepertinya Bayu kini dibawa ke alam lain oleh makhluk itu. Dasar bodoh, berani-beraninya kau menantangku. Aku Nyai Limbu. Aku makhluk terkuat yang sudah hidup ribuan tahun. Dan kau tahu, setelah kau masuk ke alamku, maka kau tak akan pernah bisa mengalahkanku, ucap wanita menyeramkan itu sambil terus tertawa. Emangnya kamu tidak bosan? Sudah hidup ribuan tahun? Dan gak ada gunanya. Gak ada gunanya juga kamu hidup ribuan tahun kalau kerjaanmu itu cuma nyusahin orang.
Ledek Bayu sambil terus tertawa. Ucapan dari Bayu membuat Nyai Limbuk marah. Ia lalu melemparkan selendangnya ke arah Bayu. Selendang yang tadinya terlihat pendek itu pun tiba-tiba saja memanjang lalu menerjang Bayu dengan kecepatan tinggi. Bayu masih terlihat tenang. Ia bisa menahan selendang itu dengan kedua parangnya. Suara yang begitu keras layaknya dua bilah besi yang beradu terdengar nyaring saat selendang Nyai Limbuk beradu dengan kedua parang Bayu. Bahkan percikan api terlihat saat kedua benda itu beradu. Edan, ini selendang apa besi? Apa dia nggak keberatan pakai selendang dari besi kayak gini? Gumam Bayu. Kemudian muncul lagi selendang lainnya yang menghujam Bayu. Bayu pun dengan cekatan menghindari serangan selendang itu. Dia melompat dan bersalto dengan sangat lincah menghindari serangan yang cepat dan bertubi-tubi dari Nyai Limbuk. Bayu kemudian melihat ada kesempatan untuknya melancarkan serangan. Bayu kemudian berputar di udara lalu mendarat tepat di atas selendang yang menjulur panjang di bawah kakinya. Bayu berlari di atas selendang itu dan menuju ke arah Nyai Limbuk. Nyai Limbuk sedikit terkejut saat ia melihat Bayu yang tiba-tiba saja sudah berada di depan matanya. Bayu langsung menebas tubuh Nyai Limbuk dengan kedua parangnya, namun tubuh makhluk itu seketika berubah menjadi asap saat Bayu menebasnya. Asap itu lalu berputar-putar di udara diiringi suara tawa yang melengking. Kamu sadar sekarang, nak? Kalau kau tak akan pernah bisa menyentuhku, apalagi mengalahkanku, karena aku bisa dengan mudah merubah tubuhku menjadi asap. Ucap Nyai Limbuk yang kini hanya nampak kepalanya saja yang melayang-layang dengan tubuh berasap. Duh, repot iki. Asap itu kalahnya lawan apa ya? Gumam Bayu dalam hati. Jangan kebanyakan mikir, siap-siaplah untuk mati, ucap Nyai Limbuk. Kemudian dengan tubuh berasap, ia lalu menerjang Bayu dengan kecepatan tinggi. Nyai Limbuk mencoba menghantam tubuh Bayu. Bayu menyilangkan kedua parangnya untuk menahan serangan itu, namun pertahanan Bayu dapat ditembus dengan mudah oleh Nyai Limbuk. Tubuh asap Nyai Limbuk terus menerjang hingga masuk dan menembus dada Bayu. Kemudian asap yang menembus dada itu keluar lagi dari punggung Bayu. Bayu berteriak kesakitan kala Nyai Limbuk berhasil menembus tubuhnya. Bayu seketika jatuh terduduk dan langsung muntah darah. Modar kamu, leh, modar, ucap Nyai Limbuk kegirangan. Wah, aku ndak boleh main-main lagi, Ki. Bisa mati aku kalau dia berkali-kali menembus tubuhku. Karena dengan tubuh asapnya itu, dia bisa saja melukai organ dalamku. Sepertinya aku harus mencoba jurus itu. Siapa tahu mempan. Ucap Bayu pelan. Bayu kemudian berdiri tertatih sambil memegangi dadanya. Terlihat dadanya naik turun mengatur nafas. Kemudian ia berkuda-kuda dengan menggenggam erat kedua parangnya. Bayu menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Jurus angin dingin membelah kabut, ucapnya perlahan dengan tatapan mata tajam. Kemudian Bayu melesat secepat kilat, menebas tubuh berasap Nyai Limbuk. Tebasan Bayu sangat cepat hingga makhluk mengerikan itu tak sempat menghindar. Tebasan Bayu sekilas hanya menembus begitu saja tubuh Nyai Limbuk, sehingga makhluk itu merasa dia masih tak bisa disentuh oleh Bayu. Bayu kemudian berdiri, masih terengah-engah sesaat setelah dia menebas Nyai Limbuk. Nyai Limbuk sepertinya tidak merasakan apa-apa, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kamu ngapain tadi, Le? Ucapnya meledek sambil tertawa. Kemudian kretek, kretek. Suara tubuh Nyai Limbuk yang perlahan membeku berubah menjadi es dimulai dari bagian bawah hingga dengan cepatnya menjalar ke bagian atas. Nyai Limbuk hanya terdiam. Dia tak bisa menahan pembekuan yang terjadi di tubuhnya. Wajahnya terlihat panik saat ia merasakan tubuhnya yang membeku dengan cepat. Tak lama kemudian dari rongga mata dan mulutnya yang menganga mengeluarkan asap dingin, pertanda seluruh organ dalamnya telah membeku. Modar kowe. Piye rasane kaku jadi es. Enak toh? Ucap Bayu sambil berjalan mendekat ke arah Nyai Limbuk. Kemudian saat Bayu sampai di depan Nyai Limbuk, Bayu tersenyum kecil.
Aduh, gara-gara kamu nyerangku tadi nih, perutku jadi kembung terlalu banyak makan asap. Jadi aku balikin yo asap itu ke kamu. Hehehe, ucap Bayu lalu mengarahkan pantatnya ke Nyai Limbuk yang masih berdiri membeku. Kemudian terdengarlah suara kentut yang begitu keras keluar dari pantat Bayu. Angin dari kentut itu menghantam tubuh Nyai Limbuk yang membeku. Kemudian tubuh yang membeku itu retak dan jatuh berantakan. Makhluk terkuat yang katanya sudah hidup ribuan tahun, masa kalah sama kentut paut. Ucap Bayu tertawa, lalu ia berlalu meninggalkan tempat itu. Bayu kini telah kembali ke kamar Marsini. Ia lalu berjalan keluar kamar untuk bergabung dengan Sinta dan Karjo yang masih menunggunya di luar. Sekilas Bayu melihat Marsini yang telah mulai pulih. Perutnya tak lagi membesar dan wajahnya juga mulai terlihat segar. Kemudian Bayu duduk di kursi tamu rumah Karjo. Alhamdulillah, Bude Marsini sudah mulai baikan. Saya ikut senang, Bude, ucap Sinta dengan manis. Alhamdulillah, Nak. Ini berkat Nak Bayu. Terima kasih ya, Nak Bayu, balas Marsini dengan suara yang masih lemah. Santai wae Bu Marsini, itu tadi cuma angin yang sudah lama ndak keluar. Makanya kalau sampean kebelet kentut, jangan suka ditahan-tahan yo. Ucap Bayu sembari memakan rengginang di meja tamu. Bayu, aku berutang budi padamu. 2 kali sudah kamu menyelamatkan istriku. Sekarang katakan, apa yang kamu mau sebagai imbalan? Aku akan mengabulkan selama aku mampu, ucap Karjo. Apa yo? Bayu tampak berpikir sejenak. Lalu ia melihat cincin yang melingkar di jari Karjo. Nah, aku minta cincinmu itu aja Pak Karjo. Boleh ndak? Tanya Bayu. Karjo terkejut. Dia tidak menyangka Bayu akan meminta cincinnya itu. Waduh, jangan cincin ini Nak Bayu. Karena ini cincin pernikahan kami. Dan ini sangat berarti bagiku. Atau begini saja, aku akan belikan cincin emas yang lebih bagus untukmu. Bagaimana? Tawar Karjo. Gak mau, saya nggak mau Pak Karjo. Saya maunya cuma cincin itu. Kalau udah boleh ya sudah. Berarti saya ya nggak minta apa-apa lagi dari sampean. Wes, pamit. Lagian ini juga sudah malam, ucap Bayu sembari berdiri dan langsung merangkul bahu Sinta. Kemudian ia keluar begitu saja dari rumah Karjo. Sinta seketika terkejut saat Bayu merangkul pundaknya. Namun Bayu tampak tak peduli. Pamit ya Pak Karjo. Assalamualaikum, ucap Bayu sembari berlalu dengan masih merangkul Sinta. Karjo hanya tertegun sambil terus memandangi Bayu yang berlalu pergi dari rumahnya. Mas, kamu itu kenapa minta cincin Pak Karjo? Tanya Sinta penasaran. Aku itu sudah tahu kalau dia itu tidak akan memberikan cincin itu. Ya, jadi aku sengaja memintanya. Karena aku itu sebenarnya tidak mengharapkan imbalan apa-apa, Dek. Balas Bayu yang masih terus merangkul Sinta. Sinta pun tersenyum kecil sambil menatap wajah Bayu. Suara ponsel terdengar nyaring dari dalam mobil Mercy mewah malam itu. Pak Bintoro menatap sejenak ponselnya. Lalu ia mengangkat telepon yang berdering nyaring tersebut. Ya, ada apa Darto? Ucap Pak Bintoro melalui ponselnya. Pak, gawat Pak, rencana saya berantakan Pak. Santet yang saya kirim itu gagal total Pak. Dukun yang mengirim juga tewas, balas Darto dari ujung telepon sana. Aku sudah menduganya. Bocah keparat itu yang sudah mengacaukan semua itu. Wes, kita jalankan rencana B. Kamu segera bersiap. Besok malam kita eksekusi, perintah Pak Bintoro. Lalu ia menutup sambungan telepon. Pak Bintoro terdiam sejenak. Lalu ia berkata pada supirnya, Darman, arahkan mobil menuju Rumah Merah. Kita tidak jadi pulang malam ini, perintah Pak Bintoro. Siapa? Balas Darman. Kini mobil mewah itu berbalik arah dan menuju ke arah timur. Mobil itu melaju cukup kencang hingga akhirnya mobil itu melintas sebuah jalan di tengah hutan yang gelap dan sepi. Hanya suara roda mobil yang berderak melindas bebatuan yang terdengar malam itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di depan sebuah rumah mewah yang berada jauh dari keramaian.
rumah bercat merah itu tampak besar dan mewah. Mobil Pak Bintoro langsung masuk ke dalam pagar dan parkir di halaman yang luas. Pak Bintoro keluar dari dalam mobilnya, kemudian ia bergegas berjalan masuk ke dalam rumah merah itu. Tak lama ia berjalan, kini dia telah sampai di depan sebuah pintu besar yang ada di lantai 2. Pak Bintoro berdiri sejenak di depan 2 daun pintu besar itu. Kemudian dengan perlahan ia lalu membuka kedua daun pintu tersebut, dan seketika tampak ruangan besar di hadapannya dengan sebuah meja besar yang berada di tengah ruangan. Di samping meja itu telah duduk 4 orang pria mengenakan baju rapi dan berwajah serius dengan tatapan mata tajam. Salah satu dari orang itu langsung berdiri menyambut kedatangan Pak Bintoro yang terlihat masih berdiri di ambang pintu. "Mas Bintoro, selamat datang," ucap pria itu. "Ya, sama-sama Gianto," jawab Pak Bintoro lalu memeluk tubuh Gianto. Pak Bintoro terus berjalan ke depan menuju meja besar di tengah ruangan. Lalu ketika ia sampai di depan meja, Pak Bintoro membungkuk memberikan penghormatan kepada 3 orang pria yang masih duduk di depan meja. "Mas Suryo, Mas Karno, dan Mas Ardi, mohon maaf Mas, kedatangan saya kemari hanya akan merepotkan kalian semua," ucap Pak Bintoro pelan. Ya, kami sudah tahu maksud kedatanganmu kemari," ucap Hardi dengan tenang. Hardi adalah kakak tertua di kelompok mereka. Ya, mereka berlima adalah orang-orang yang paling ditakuti di bagian timur Pulau Jawa. Mereka menjalankan bisnis besar yang menguasai sebagian besar Jawa Timur. Sepak terjang kelimanya sangat ditakuti karena selain kaya dan juga berkuasa, mereka berlima memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang menyebut mereka berlima dengan sebutan 5 iblis dari Timur Jawa. Ketika beraksi, mereka berlima menggunakan topeng berbentuk tengkorak dan pakaian serba hitam. Mereka juga ahli dalam menggunakan senjata tajam sehingga mereka mampu menghabisi siapapun dengan sangat cepat. Karena ketika beraksi selalu menggunakan topeng, identitas sesungguhnya dari mereka pun tak banyak diketahui orang. "Bintoro, yang akan kita hadapi ini hanyalah sekumpulan kecoa busuk. Apa tidak berlebihan kau mengajak kami beraksi?" tanya Suryo. "Tentu tidak Mas. Aku ingin orang-orang mengetahui kalau 5 iblis dari Timur Jawa masih ada, sehingga nantinya mereka tak akan berani macam-macam lagi dengan kita. Dan aku juga ingin menebar teror hingga akhirnya memancing para berandal itu keluar dan berhadapan dengan kita. Kau tahu Mas, satu orang dari mereka itu telah mengacau di restoran Gianto, dan kini dia bekerja di pabrikku. Aku ingin memberinya pelajaran," ucap Bintoro tegas. Jadi itu salah satu dari berandalan Lokajaya Mas, tanya Gianto. "Ya, kurasa begitu Gianto. Karena kalau dia memang bocah biasa, harusnya dia terpental oleh tenaga dalamku saat aku menatap wajahnya," balas Bintoro. "Jadi kapan kita akan beraksi Bintoro?" Aku juga sudah lama tidak menikmati kubangan darah. Aku tak sabar melihat darah menggenang di bawah kakiku," tanya Karno. "Besok malam Mas, anak buahku telah menyiapkan semuanya," balas Bintoro. "Oh ya Mas, aku juga telah menyiapkan tumbal untuk ritual malam ini," ucap Gianto menyela. Kemudian Gianto menepuk tangannya dan tak lama kemudian masuklah 2 orang pria sambil menarik seorang gadis muda yang matanya tertutup kain dan tubuhnya terikat. Gadis itu nampak ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Kemudian Gianto membuka penutup matanya. Gadis itu mengerjapkan mata saat penutup matanya terbuka. Ia kebingungan kalau melihat sekitarnya yang tampak tak asing di matanya. "Selamat datang Tantri. Kau kini berada di markas besar kami," ucap Gianto. Ya, gadis itu adalah Tantri. Tantri sengaja dibawa Gianto untuk dijadikan tumbal ritual mereka karena setahun sekali mereka akan menyembelih gadis muda untuk dijadikan ritual dan persembahan kepada iblis agar mereka tetap awet muda dan terus memiliki kekuatan yang besar. Tantri berteriak ketakutan saat Gianto mulai mengambil sebilah pisau tajam dan mendekatinya.
tanpa banyak berucap, Gianto pun langsung merebahkan tubuh Tantri di atas meja. Dia juga menyiapkan bejana untuk menampung darah. Lalu Gianto menggorok leher Tantri hingga darahnya muncrat dan sebagian ia tampung di bejana itu. Terlihat darah memenuhi bejana itu. Kemudian Gianto menyerahkan bejana penuh darah itu kepada Hardi untuk memulai ritual. Ritual dipimpin oleh Hardi, sang kakak tertua. Sedangkan mereka berempat duduk bersimpuh dan bertelanjang dada di sebuah ruangan khusus yang dipenuhi cahaya lilin. Hardi mengucap mantra-mantra dengan bahasa aneh yang intinya meminta kekuatan kepada iblis yang menguasai tanah Jawa. Kemudian Hardi berjalan sambil membawa bejana penuh darah tersebut dengan menggunakan sebuah gelas yang terbuat dari emas. Hardi menciduk darah di bejana, lalu menyiramkan satu persatu kepada keempat saudaranya, dan terakhir ia menyiramkan ke tubuhnya sendiri. Setelah disiram oleh darah itu, mereka mulai merasakan kekuatan besar yang mengalir ke dalam tubuh mereka. Kemudian mereka pun tertawa terbahak-bahak dengan tubuh yang berlumuran darah. Pagi itu, Darto mengumpulkan para warga Randu Gunting di sebuah lapangan luas yang berada di ujung desa. Terlihat para warga berkumpul di lapangan itu, termasuk Karjo dan Jono. Mohon maaf perhatiannya para warga semua. Kedatangan saya kemari ingin mengabarkan sebuah kabar gembira kepada kalian semua. Jadi pemilik PT Lima Jaya dengan resmi batal mendirikan pabrik di desa Randu Gunting ini. Jadi sampean semua itu tidak perlu khawatir tentang tanah dan juga sawah kalian ya. Karena kami resmi tidak akan membeli tanah dan sawah kalian, ucap Darto menjelaskan, lalu disambut gembira oleh para warga. Dan sebagai bentuk permohonan maaf kami atas ketidaknyamanan semua yang kami perbuat selama ini, maka PT Lima Jaya akan mengadakan panggung dangdut besar-besaran nanti malam di lapangan ini. Jadi ayo, ajaklah keluarga, tetangga dan semua orang untuk datang kemari. Kita akan bersenang-senang bareng, kita joget bareng agar kita semua pun kembali rukun seperti sedia kala. Oke? Teriak Darto dengan penuh semangat. Oke, balas para warga dengan kegembiraan. Darto tersenyum kecil melihat kegembiraan dari warga. Kemudian ia pun membubarkan warga. Malam pun tiba. Panggung dangdut kini telah berdiri dengan megah di tengah lapangan. Lampu-lampu sorot yang sangat terang pun juga terlihat menghiasi area panggung. Para warga nampak berduyun-duyun menuju lapangan, dan sebagian dari mereka telah berdiri di depan panggung untuk bisa berjoget mengikuti irama musik dangdut. Tak lama kemudian, suara musik dangdut mulai terdengar. Para biduan juga mulai bernyanyi, memamerkan suaranya yang lembut. Para warga berjoget ria menikmati alunan musik. Karjo dan juga istrinya datang dan menikmati hiburan malam itu. Semakin lama, warga yang datang semakin ramai. Ratusan orang kini sudah berkumpul malam itu dan tenggelam dalam irama musik dangdut yang meriah. Di tempat lain, Bayu terlihat gusar malam itu. Dia sedang berjaga sendirian di pos security. Dia harusnya sudah pulang malam itu, tapi Agus yang semestinya menggantikannya belum nampak datang. Asu, si Agus kemana ini? Aku udah lapar mau pulang, malah si wedus itu nggak datang-datang, gumam Bayu. Bayu tampak semakin gusar, bukan hanya karena Agus tak kunjung datang, tapi entah ia merasa hatinya bergejolak, seolah seperti akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Tak lama kemudian, Agus pun datang dengan tergopoh-gopoh. Wah, sorry Bay, sorry telat ya. Soalnya tadi mampir dulu, lihat dangdutan di kampung Randu Gunting, ucap Agus. Dangdut? Wah, mantap iki. Aku bisa ngajak Desinta ini nonton bareng, balas Bayu. Loh iya buruan. Itu kan dangdut itu diadakan karena pabrik kita ini ndak jadi bangun pabrik rokok di Randu Gunting. Jadi acara itu ya kayak ucapan permohonan maaf gitulah, balas Agus sembari membuka bekal makannya di atas meja. Apa katamu? Wah, udah beres ini, jawab Bayu dengan keterkejutannya. Udah beres piye toh yuk? Udah paham aku, tanya Agus. Yowes, aku nggak ada waktu lagi. Aku pamit dulu. Assalamualaikum, jawab Bayu cepat lalu bergegas pulang. Di desa Randu Gunting terlihat
Para warga semakin liar berjoget, mereka benar-benar menikmati hiburan malam itu. Bahkan mereka pun tak menyadari ketika sebuah mobil Mercy mewah melintas di area lapangan tersebut. Kemudian mobil itu berhenti tak jauh dari lapangan. Dari mobil itu turunlah 5 orang bertopeng tengkorak mengenakan pakaian serba hitam. Di tangan mereka telah menggenggam sebilah pedang yang nampak tajam dan sesekali berkilat terbias lampu sorot dari panggung dangdut. Mereka berlima saling pandang sejenak, lalu mengangguk pelan. Setelah itu mereka berlima melesat secepat kilat menuju ke arah kerumunan warga. Tiba-tiba saja sebuah kepala terpenggal melayang ke udara lalu melesat jatuh ke atas panggung. Sang penyanyi yang melihat kepala itu terdiam sejenak lalu berteriak histeris. Darto yang berada di atas panggung pun langsung berlari mendekat ke arah penyanyi itu. Sudah, jangan berteriak lagi. Kamu itu harus tetap bernyanyi. Kalau sampai kamu berhenti sebelum lagu selesai, mati, ancam Darto. Dengan penuh rasa ketakutan, gadis itu pun lalu melanjutkan nyanyiannya, diiringi musik yang juga masih terus terdengar keras. 5 iblis dari timur Jawa semakin buas membantai para warga. Terlihat kepala-kepala putus berterbangan di langit, darah-darah menyembur layaknya air mancur. Teriakan-teriakan kepanikan warga berbaur dengan musik dangdut yang masih terdengar keras. Kini kelimanya terlihat melesat, berputar-putar dan mengeluarkan keahlian pedang mereka untuk membantai para warga. Satu persatu warga kini bertumbangan. Semakin lama, mereka berlima masih nampak buas dan tak terlihat kelelahan. Sedangkan tak satu pun warga yang hadir di tempat itu dibiarkan lolos oleh mereka. Kini berangsur-angsur suara pun mulai sepi seiring dengan hilangnya jiwa-jiwa para warga yang mati berserakan. Di atas panggung terlihat daging dan kepala tampak beramburan. Si penyanyi yang ketakutan sedari tadi menangis sambil terus bernyanyi. Mantap, ayo Nduk, yang semangat nyanyinya, ucap Gianto dari balik topengnya. Kemudian terlihat Bintoro berjalan sambil menyeret tubuh Karjo. Ini pemimpinnya, masih kubiarkan dia hidup, ucap Bintoro. Bunuh aku cepat. Aku ingin mati menyusul istriku dan para warga yang sudah kalian bantai dengan kejam, ucap Karjo tegas meskipun tubuhnya penuh luka. Kau tahu Karjo, hal ini semua terjadi karena kalian sudah berani melawan kami. Kalau kalian melepaskan tanah kalian tanpa perlawanan, maka kalian akan hidup dengan memiliki banyak uang dan bahagia bisa berkumpul dengan keluarga kalian. Aku akan membuatmu tersiksa sebelum kematian menjemputmu. Jadi lebih baik kupotong tangan dan kakimu dan kubiarkan kau mati dengan perlahan. Ucap Bintoro. Lalu Bintoro langsung memotong tangan dan kaki Karjo dan membiarkannya tergeletak di atas tanah kehabisan darah. Terlihat Suryo, Karno dan Hardi duduk di tumpukan mayat. Lalu mereka menghisap rokok sambil menikmati alunan musik dangdut. Apa kita semakin tua ya? Harusnya menghabisi orang seperti ini tidak harus memakan waktu lama, ucap Hardi. Bukan mas, itu karena mungkin si Suryo kebanyakan joget. Balas Karno. Ya mas, tapi nggak apa-apa. Ini hanya pemanasan yang baik sebelum nantinya kita akan bertempur melawan beranda Lokajaya. Aku yakin mereka akan keluar setelah melihat semua ini, jawab Suryo. Terlihat juga tanpa rasa berdosa, Gianto berjoget di atas panggung sambil menenteng kepala salah seorang warga yang barusan ia bantai. Tak lama kemudian mereka menumpuk mayat-mayat itu layaknya gunung dan membakarnya. Mereka lalu pergi begitu saja. Sementara itu di tempat lain, setelah kembali ke kontrakannya untuk berganti pakaian dan mengambil senjatanya, Bayu lalu berlari kencang untuk segera menuju ke arah desa Randu Gunting. Ia mencium ada sesuatu yang tidak beres di desa Randu Gunting. Kini dari kejauhan, Bayu melihat asap yang membumbung tinggi berasal dari desa Randu Gunting. Bayu semakin bergegas, dia lalu menggunakan ajian saipi angin agar ia bisa melesat jauh lebih cepat. Kemudian dengan sekejap, Bayu telah sampai di desa Randu Gunting.
Ia langsung menuju ke arah lapangan di ujung desa. Mata Bayu terbelalak ketika ia mendapati suasana yang sangat mengerikan di lapangan itu. Ia melihat tumpukan mayat menggunung yang terbakar api besar. Bau darah dan daging yang terbakar tercium menyengat di hidungnya. Bayu perlahan-lahan berjalan di lapangan itu. Dia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Dan mengerikan, bajingan siapa yang sudah tega menghabisi warga tak berdosa seperti ini? Ucap Bayu kesal. Bayu masih berkeliling. Dia mencari orang yang masih bertahan hidup. Namun yang ia temui sedari tadi hanyalah potongan tubuh yang berserakan. Dan tiba-tiba, Bayu, Bayu, panggil sebuah suara lirih kepada Bayu. Bayu yang mendengar suara lirih itu segera berlari melesat menuju sumber suara. Sesaat Bayu kebingungan mencari arah suara itu karena yang ia lihat di sepanjang ia berlari hanyalah potongan-potongan daging yang berserakan. Kemudian matanya melihat sebuah tubuh tanpa tangan dan kaki tergeletak di atas rumput. Bayu pun langsung bergegas mendekatinya. Ia terkejut bukan main saat mengetahui bahwa itu adalah tubuh dari Pak Karjo. Pak Karjo, Pak Karjo, ucap Bayu berteriak lalu duduk bersimpuh sambil menahan tubuh Karjo. Ya Allah, kenapa semua seperti ini, Pak? Siapa yang tega melakukan semua ini? Cepat katakan, Pak, ucap Bayu penuh emosi. Bayu, kau jangan melawannya. Mereka sangat kuat. Mereka adalah 5 iblis dari timur Jawa. Mereka kejam. Mereka kejam dan sangat kuat. Kukira mereka hanyalah mitos. Tapi mereka ternyata benar-benar ada. Kami tak bisa berbuat apapun saat bertemu dengan mereka. Bayu, kau tahu, kini Marsini sudah tenang. Dia tak akan merepotkanmu lagi. Dan aku ingin segera menyusulnya, Bayu, ucap Karjo dengan terbata. Tidak, Pak. Sampean harus bertahan, Pak, balas Bayu. Bocah edan, buat apa aku bertahan? Orang yang paling aku cintai telah mati dan keadaanku juga sudah seperti ini. Lebih baik aku mati menyusul Marsini. Oh iya, Bayu, kau ingin cincinku itu kan? Kau lihat yang ada di dekatku itu. Ambil tanganku itu dan ambil cincinnya. Cincin itu untukmu, Bayu. Jaga cincin itu. Aku bisa mati dengan tenang setelah aku bisa memberikanmu imbalan atas semua pertolonganmu selama ini, ucap Karjo dengan terbata. Lalu ia terbatuk muntah darah. Kemudian ia mengembuskan nafas terakhirnya. Pak Karjo! Pak Karjo! Teriak Bayu menangis terisak sembari menggoyang-goyangkan tubuh Karjo. Kini Bayu menyadari bahwa Karjo telah tewas. Bayu lalu meletakkan tubuh Karjo. Ia mengambil tangan Karjo yang tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Kemudian Bayu meraih cincin yang melingkar di jari manis tangan Karjo. Bayu menatap cincin itu dengan tatapan pilu penuh dengan kesedihan. Lalu ia memakai cincin itu. Kemudian Bayu menangis terisak. Bayu kemudian bangkit berdiri. Matanya dipenuhi amarah. Tunggu pembalasanku, bajingan, teriak Bayu dengan penuh amarah. Lalu ia melesat pergi meninggalkan tempat itu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Zaki Aisar, salah satu penulis asal Jawa Timur, dan kisahnya keren banget ya. Dan ini adalah request dari teman-teman tentang kelanjutan dari kisah Bayu Gendeng. Dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru pertama kali mendengarkan kisah ini, bisa mendengarkan kisah awal kemunculan Bayu Gendeng di kisah restoran milik Juragan Gianto. Jadi di situ adalah awal kemunculan Bayu Gendeng, dan atas request dari teman-teman ditampilkan lagi oleh Mas Zaki Aisar. Keren banget, asli kisahnya keren banget, menegangkan. Sadisnya dapat, horornya dapat, dan tokoh Bayu Gendeng ini kuat banget ya, kuat banget. Jadi saya ini termasuk salah satu, sekali lagi mungkin pernah saya ucapkan ya, saya adalah salah satu penggemar dari Wiro Sableng. Dan koleksi saya tuh dulu tuh lengkap tuh, sampai di buku terakhir yang setelah itu Bastian Tito meninggal dunia tuh kisahnya masih gantung tuh, karena nggak ada lagi yang bisa nerusin. Bahkan Vino G. Bastian anaknya juga nggak bisa nerusin kan. Jadi saya kayak flashback ya, kayak balik lagi mendapati sosok Wiro di tubuh Bayu. Jadi luar biasa kisahnya Mas Jaki, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, khususnya para pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Dan
Ada satu poin sih yang saya suka dari Bayu Gendeng, yaitu ketika dia meminta cincin ya, cincin kawin, yang ternyata itu adalah cincin kawin dari Mas Karjo. Jadi sebenarnya dia tahu gitu bahwa itu nggak mungkin dikasih, makanya dia sengaja minta karena memang sebenarnya dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa dari setelah dia menolong istrinya Mas Karjo. Itu sih poin luar biasa yang bisa saya lihat dari seorang Bayu Gendeng. Dan ini pasti masih akan ada kelanjutannya. Mas Jaki Aisar jangan lama-lama nih, ditunggu nih asli nih, pengen menuntas 5 iblis dari Jawa Timur. Wah, itu ditunggu banget ya Mas Jaki. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap konten kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malam ya, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, tapi lewat tulisan aja deh, lebih enak ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.